Jalan Samarinda ke sawah. Om Swastiastu, Semeton Bali, Merdeka, Jaya Pertanian. Selamat pagi, sekarang Manis Galungan. Kita bisa lihat kondisi di Desa Adat Pemanis, Desa Dinas Pemanis Klod. Nah, di sini ada yang namanya para petani terkumpul dalam komunitas petani Subak Ayu Pemanis. Jadi kehidupan masyarakat di Pemanis sebagian besar adalah petani dan peternak. Seperti kita lihat di sini, saat ini adalah musim padi sudah selesai. Kemudian para petani melanjutkan dengan menanam tanaman seperti ada timun, kemudian juga di situ ada kacang. Jadi ini tujuannya adalah supaya sirkulasi dari kesuburan tanah biar terjaga. Jadi di sini itu nanam padi 2 kali, 1 kali itu palawija. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kesuburan dari tanah, unsur hara tanah biar terjaga sehingga tanah akan tetap subur dan tetap produktif untuk menghasilkan padi. Jadi kalau dilihat dari kondisi sawah yang ada di Pemanis, milik dari warga sudah mulai semakin mengecil akibat dari kedatangan para para penduduk yang ada dari bukit, kemudian dari kerobokan sudah mulai ekspansi untuk membeli sawah di daerah Tabanan, khususnya di Pemanis Klod. Jadi inilah suasana di Pemanis yang mungkin bisa sesuai dengan programnya Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi petani muda yang modern. Nah, bagaimana sekarang pemerintah memiliki satu ekosistem di dalam menjaga pertanian yang ada di Bali yang sudah semakin mengecil, bagaimana sekarang menjaga supaya tidak semakin mengecil lagi. Nah, ini perlu peran dari pemerintah untuk membuat satu ekosistem sehingga masyarakat itu mau untuk menjadi seorang wirausahawan dalam hal pertanian modern. Nah, ini diperlukan dukungan daripada generasi-generasi muda agar generasi muda jangan merasa malu atau gengsi untuk bekerja atau bisnis di bidang pertanian, karena bidang pertanian ini sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, perekonomian Bali. Nah, walaupun Pak Jokowi mencanangkan yang namanya Indonesia Maju, jadi tetap yang namanya sektor pertanian itu harus dijaga untuk melakukan keseimbangan antara teknologi dan pertanian, atau antara kemajuan teknologi dan pertanian. Jadi teknologinya itu bisa dikolaborasikan dengan pertanian. Jadi teknologinya dikembangkan bagaimana biar bisnis pertanian itu atau petani di dalam melakukan kerja atau usaha pertaniannya semakin maju melalui teknologi-teknologi terapan yang bisa diterapkan di sektor pertanian. Nah, ini pesan buat pemerintah yang akan datang agar membuat satu ekosistem dan menjaga ekosistem pertanian ini agar tidak berkurang lagi. Jadi bagaimana bisa mengintensifkan pertanian yang sudah ada. Di satu sisi juga di daerah lain yang memang penghasil tambang, nah itu tambangnya juga diintensifkan sehingga nanti ada satu kolaborasi antara pertanian, kemudian teknologi, kemudian pertambangan untuk membangun devisa negara, dan ini harus dijaga kestabilan dan keseimbangannya sehingga walaupun nanti di 2045 Indonesia menjadi negara maju, tapi tetap yang namanya pertanian dan peternakan itu harus dijaga sekuat-kuatnya agar tidak hilang, karena ini akan menjadi modal dasar di dalam eksistensi sebuah negara, walaupun negara itu menjadi negara maju, karena yang namanya kebutuhan pokok
itu adanya di sektor pertanian dan pertanian. Apa kendala di petani nih? Harga bahan kini peralatan pertanian terlalu meroket. Terlalu mahal. Ya. Itu Tidak kendala. sesuai dengan hasil petani. Itu berlakunya sering apa cuman beberapa aja, jarang-jarang udah. Sering sekali. Rutin tuh. Sering. Yang diharapkan Dari harga alat-alat pertanian diturunkan, hasil pertanian dinaikkan. Kayak gitu. alat-alat pertanian itu rata-rata apa modelnya? Pupuk, Apa aja? obat, Oh, bibit. Bibit, unyu langka, oh sampai langka. pupuknya langka, sering langka. Pupuk langka, obat-obat langka. Nggak ada langka, terlalu Obat sih, mahal. obat Obat-obat mahal. mahal. Sedangkan hasil pertanian kan tidak selalu mahal. Yang sering nanam hortikultura, kebanyakan yang nanam padi. Oh, oke. Gini alat-alat pertaniannya saya kumpulin sampai 30 bahkan sampai 50 orang petani saya ajakin mogok ya bertani. Bentuk komunitas petani nanti biar bisa diajukan bantuan. Oke. Gitu. Jadi ekosistemnya harus dibuat. Ekosistem dari SDM-nya, kemudian dari pemasarannya, dari bibitnya, itu kan ekosistemnya itu harus dibangun sehingga menjadi hasil apa yang diharapkan petani itu bisa terwujud. Kan mau ada investor, cuma investornya enggak jelas. Untuk menanam hortikultura itu. Jadinya cuma anggotaannya aja. Ya demikian semeton channel Ken Kabari Bali. Titiang Inyoman Arte mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dumugi Rahayu. Om Santi.